Sahabat YNN Indonesia, baru-baru ini ada seorang emak-emak yang meneriaki Kang Deddy Mulyadi lewat media sosial. Ia berteriak dengan lantang, dengan kata-kata kasar kepada Kang Deddy Mulyadi. Udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya? Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy. Cokoy lu ya. Buat Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, guru bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis, tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu, maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggahan, memberikan layanan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi, menolong sesama masyarakat. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat, banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan, tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan, silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Ya, mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada pananggahan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Itulah bukti kebijaksanaan Kang Deddy Mulyadi dalam menjawab sesuatu. Kalaupun emak-emak ini sudah teriak lantang dan teriakannya itu ternyata salah paham. Namun dibalik kesalahpahaman emak-emak ini, saya sangat curiga bahwa memang emak-emak ini bukan warga Jawa Barat. Saya sangat mencurigai bahwa emak-emak ini adalah warga Jakarta. Ketika kita melihat aksen atau gaya bahasanya yang lu buat. Dan saya juga menduga keras bahwa emak-emak ini teriak lantang ke Kang Deddy Mulyadi. Yang kemungkinan besar ia hanya dapat berita dari sedaerahnya dan sering menyebarkan berita yang tidak valid alias hoax, yaitu Eko Widodo. Dan bagaimana mungkin Kang Deddy Mulyadi bisa mengerupsi dana itu sementara dana itu tidak dikumpul oleh Pemprov? Semua stakeholder di kampung, di desa, di kecamatan masing-masing, mereka yang dipercayakan oleh pemerintah setempat, mereka lah yang kumpul dananya. Dan mereka juga diwajibkan untuk melaporkan baik lewat grup WA ataupun mungkin pertemuan-pertemuan langsung. Yang minimal dilaporkan itu sekali dalam 1 bulan. Kalau untuk program ini sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu juga mengajarkan secara substansial. Apa substansial daripada ajakan Kang Deddy Mulyadi ini? Bahwa marilah kita bersifat lidi. Di mana lidi itu kalau satu akan cepat patah, tetapi ketika dikumpulkan dia akan kuat dan bisa menyapu segala sampah yang ada di depannya.
Artinya apa? Sifat kegotong royonan akan dimasukkan Kang Deddy Mulyadi di dalam ajakannya. Yang masyarakat kecil maupun pemerintah dari daerah hingga pusat, kita semua akan sadar bahwa ternyata uang 1.000 itu kalau dikumpul bisa menjadi sangat banyak. Yang kita bayangkan kalau kita kumpul 1.000 rupiah per hari yang berada di Jawa Barat, itu bisa menjadi miliaran rupiah dalam setahun. Bahkan kalau tidak salah bisa mencapai sampai 18 miliar rupiah. Dan itu bukan angka yang main-main. Nah, setelah ada kalkulasi seperti itu, otomatis semua orang otaknya akan menggiringnya untuk menghitung. Bahwa ternyata kalau kita gotong royong untuk membantu orang lain, yang mungkin ada yang sangat membutuhkan dana 10, 20, 30 juta, itu ternyata dari uang recehan seperti 1.000 rupiah bisa sangat membantu. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.